tidak ada yang membuat sehingga mampu dan menyembuhkan kalau tak sedang. Florence melakukan perubahan penting. Ia mengatur tempat tidur para penderita di ruangan dan untuk penderita di luar ruangan. Florence mengusahakan setidaknya bernaung di bawah pohon dan mendirikan tenda. Berapa orang yang praktek ini? 69 Bapak. Penjagaan secara teliti dan cepat, perban diganti secara berkala, obat diberikan pada waktunya, lantai rumah sakit dipel setiap hari, meja kursi dibersihkan, baju-baju kotor dicuci dengan menggunakan bantuan dari tenaga pendidik setempat. Dan akhirnya gulungan potongan tubuh manusia selesai dibersihkan, dibuang jauh-jauh dan dikubur. Dalam waktu sebulan, rumah sakit berubah. Jeritan dengan prajurit yang berlebihan sudah berkurang. Pada saat perang di semenanjung dunia telah berlalu, seorang tentara datang dan melapor pada Florence bahwa dari kedua belah pihak korban banyak yang berjatuhan. Rombongan pertama datang, ternyata jumlahnya sedikit. Tentara tersebut mengatakan bahwa korban selanjutnya harus menunggu sampai besok karena langit sudah terlanjur gelap. Florence memaksa bintara tersebut untuk mengantarnya ke bekas medan pertempuran untuk mengumpulkan korban yang masih bisa diselamatkan. Karena dia menunggu sampai esok hari, korban tersebut bisa mati kehabisan darah. Berangkatlah mereka ke bekas medan pertempuran. Semuanya pria. Hanya Florence satu-satunya wanita. Florence dengan berbekal lentera membaring dan memeriksa tubuh yang berkelimpahan, membawa siapa saja yang masih bisa diselamatkan, termasuk prajurit musuh Rusia. Malam itu mereka kembali dengan membawa 15 prajurit dan 12 prajurit Inggris, termasuk 3 prajurit Rusia.
berkeliling dengan lampu untuk mencari para prajurit-prajurit yang masih hidup. Dan mulailah ia dikenal sebagai bidadari belakang yang menolong gelap gulita. Florence Nightingale kembali ke Inggris sebagai pahlawan, dan Florence membangun sekolah perawat khusus wanita yang pertama. Florence berargumen, dengan adanya sekolah perawat, maka profesi perawat akan dihargai. Para ibu-ibu dari keluarga baik-baik akan mengizinkan anak-anak perempuan untuk bersekolah di sana, dan masyarakat akan lain sikap menghadapi seseorang yang terpilih. Saat dibuka pada tanggal 9 Juli tahun 1860, berpuluh-puluh gadis dari kalangan baik-baik mendaftarkan diri mereka. Perjuangan Florence di semenanjung dunia telah mengangkat gambaran lama tentang perempuan perawat. Kini sekolah tersebut dinamakan Sekolah Perawat dan Kebudayaan Florence Nightingale. Pada tahun 1883, Florence dianugerahkan medali pahlawan kerajaan The Royal Red Cross oleh Ratu Victoria. Pada tahun 1907, Florence Nightingale dianugerahi dengan bintang tanda jasa The Order of the Merit, dan Florence Nightingale menjadi wanita pertama yang menerima bintang tanda jasa ini. Pada tahun 1908, ia dianugerakan Honorary Medal of the City dari kota London. Florence Nightingale meninggal dunia di usia 90 tahun pada tanggal 13 Agustus 1910. Ia dimakamkan di gereja St. Margaret yang terletak di Ashwell, Inggris. Dia dikenal dengan nama Bidadari Berlampu atau The Lady with the Lamp. Berpuluh-puluh tahun telah berlalu. Kini kami generasi penerus yang melanjutkan tongkat estafet Florence Nightingale dengan visinya, yakni menolong tanpa membedakan suku, agama, dan ras, baik hitam maupun putih, semua sama di mata Tuhan. Dengan moto kami, merawat dan membantu, tetapi Tuhan yang menyembuhkan.